Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sedikit atau sejarah singkat sejarah kebudayaan Islam di Afrika. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan sejarah Islam. Bagaimana sejarah Islam masuk di Afrika? Jadi kedatangan Islam ke Afrika Utara dan Selatan. Jadi sejarah Islam masuk di Afrika sejak periode awal Islam hingga abad ke-19. Sejarah masyarakat Afrika Utara berlangsung dalam dua motif utama, yaitu pembentukan negara dan Islamisasi. Penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat barbar bermula dari dikuasainya Mesir, Tunisia pada abad ke-8, Maroko abad ke-11, dan Aljazair abad ke-16. Selanjutnya, perkembangan Islam di Afrika Selatan tidak bisa lepas dari peranan Syekh Yusuf Al-Makassar, ulama Indonesia. Beliau dianggap sebagai bapak umat Islam. Islam di Afrika Selatan sangat erat kaitannya dengan keberadaan Melayu di kawasan itu. Hal itu bisa dilihat dari adanya kesamaan ritual keagamaan komunitas muslim di Indonesia dengan Afrika Selatan. Jadi selanjutnya adapun perkembangan peradaban Islam di Afrika ada 4. Yang pertama itu perkembangan politik dan pemerintahan, dan yang kedua perkembangan ekonomi, yang ketiga sosial budaya dan agama, dan yang terakhir ilmu pengetahuan, teknologi dan arsitektur. Jadi itulah dia perkembangan peradaban Islam di Afrika, ada 4. Selanjutnya di sini politik dan pemerintahan. Yang pertama dinasti Al-Murawiyah atau Al-Murabitun pada tahun 448 sampai 541 Hijriah terdapat di Afrika Utara dan Spanyol. Yang kedua, penduduk Aljazair terdiri dari orang barbar dan Arab. Hampir semua penduduknya Islam dan menggunakan bahasa resmi Arab di samping Perancis dialek barbar. Yang ketiga, Maroko mempunyai peran besar dalam sejarah menyebarkan Islam di Afrika Utara dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol dan Eropa. Dan yang terakhir, masyarakat Tunisia dari abad ke-13 hingga abad ke-19 merupakan rekonstruksi terhadap bentuk pemerintahan memusat di masa lampau yang didasarkan pada perekonomian perkotaan dan kuatnya kekuasaan terhadap warga pedalaman. Selanjutnya, periode penting berkaitan dengan perkembangan Islam di Aljazair. Di sini ada 4. Yang pertama, masuknya agama Islam tahun 682 Hijriah, zaman dinasti Umayyad. Yang kedua, Marabotisme. Yang keempat, Islam dan perlawanannya terhadap kolonial dan Islam dalam Aljazair modern. Selanjutnya, ekonomi. Wilayah pedesaan menghasilkan buah zaitun, anggur, dan biji-bijian, sedangkan wilayah perkotaan industri tekstil dan keramik. Perdagangan dengan Eropa, Mesir, dan Sub-Sahara Afrika sangat penting. Bahkan produk utama arus perdagangan Afrika Utara ini dengan Sudan adalah budak dan emas. Aljazair kaya minyak bumi, antara lain ada di Hassi, Ermel, Hassi, Meson, Edgele, dan Berga. Jadi itulah dia dari perekonomian dari Afrika pada masa peradaban Islam. Yang selanjutnya ada sosial budaya dan agama. Awalnya Kairawan dan Tunisia merupakan pusat pengajaran mazhab Maliki. Pada abad ke-12 Abu Madian Al-Andalusi membawa bentuk Sufisme Spanyol ke Afrika Utara. Selanjutnya Sufisme memperkuat posisi di Afrika Utara. Ulama Sufi menyebar ke Tunisia, Bon, Kairawan, dan memiliki cabang di Maroko, yakni kota Agmat, Marrakesh. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan, teknologi, dan arsitek. Di sini ada 4 juga.
Yang pertama, Marrakesh merupakan pusat peradaban Islam, istana sebagai pusat seni dan ilmu bagi perkembangan Islam. Dan yang kedua, Istana Hafsid di Tunisia menyelenggarakan berbagai studi Al-Quran, hadis, hukum, tata bahasa Arab, biografi Nabi Muhammad SAW dan para wali. Kitab logat ulama-ulama besar, sejarah dan karya teologi. Yang ketiga, gaya arsitektural periode ini berasal dari Maroko dan Mesir, namun sains dan ilmu kedokteran kurang berkembang. Dan yang terakhir, banyaknya dibangun masjid dan lembaga pendidikan tinggi, misalnya Masjid Zaituna dan Masjid Kairawan. Jadi itulah dia tadi sedikit sejarah peradaban Islam di Afrika. Jadi mungkin sampai di sini saya memaparkan sedikit peradaban Islam di Afrika. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.